Halo, udah aman, Kak? Ya, Kak. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi menjelang siang. Halo semuanya, selamat datang di ibadah Ciga kita hari ini ya. Meskipun kita hari ini melalui Zoom, tapi tentunya kita pasti tetap semangat dong ya. Nah teman-teman yang udah hadir, boleh dong minta tolong yang gak terkendala, boleh dinyalakan kameranya. Supaya sama-sama kita kelihatan nih teman-teman semua yang hadir di tempat ini. Hai teman-teman. Hai John, hai Eben, hai Excella. Wah, ramai ya. Hai George, hai Gabrian, hai Nemi. Terima kasih ya teman-teman semua sudah semangat hari ini. Wah, boleh juga dong minta tolong namanya diubah. Kalau yang masih menggunakan nama papa mama, boleh diubah jadi nama sendiri ya. Supaya kakak-kakaknya bisa mengenali teman-teman semuanya. Oke, sudah siap untuk ibadah semuanya? Kalau sudah, boleh dong tangannya dilambai-lambaikan ke kamera. Siap, Kak. Gitu. Luar Iya. biasa, hari ini semangat semuanya. Oke, Iya, nah iya. seperti biasa, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, boleh lipat tangannya, tutup matanya. Nah, kakak akan pimpin teman-teman untuk berdoa semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan dalam kondisi seperti ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami masih sama-sama bisa beribadah Tuhan. Untuk sekolah minggu Tuhan di Kega bersama-sama di Zoom. Tuhan Yesus pimpin ibadah hari ini Tuhan. Biarkan kiranya hari ini teman-teman semuanya bisa terus sukacita Tuhan. Berikan ketertiban buat kami hari ini bisa sama-sama memuji, mendengarkan firman-Mu Tuhan dan menyembah Engkau. Pimpin setiap media yang kami gunakan Tuhan Yesus, setiap internet, setiap handphone, setiap laptop, apapun itu Tuhan, semuanya hanya untuk memuliakan nama Engkau aja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Wah, walaupun kita di rumah masing-masing, tentunya semuanya harus tetap semangat ya. Kita mau sama-sama kayak warrior di rumah masing-masing. Oke, bisa semuanya? Siap-siap ya. Satu, dua, tiga, Kega Warrior. Let's go! Sekali lagi. Kega Warrior. Let's go! Let's go. Jesus. Amin. Amin. Yes, 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 yes. yes. Oke, sekarang kita mau nyanyi satu lagu dulu. Kita teman-teman boleh nyanyi masing-masing di rumah ya. Boleh di-mute suaranya. Kita nyanyi masing-masing di rumah dengan semangat dan dengan gerakan. Boleh Kak Clara minta tolong. Lihat luasnya dunia, beribu warna juga, berjuta rasa. Aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, kau besertaku. Yes Lord, saat kau panggil aku. Yes Lord, ku katakan siap, aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku berharga, kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu telah tercurah atasku, cukup bagiku. Oh, 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 oh. Aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, kau besertaku. Yes Lord, saat kau panggil aku. Yes Lord, ku katakan siap, aku siap.
semuanya kita mau tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa ya teman-teman, walaupun di rumah kakak lihat hari ini semuanya sangat semangat. Nah minta maaf ya kalau misalkan ada keterbatasan nih videonya, tapi kita percaya kalau Tuhan kita nggak terbatas. Jadi kita sama-sama mau tetap semangat, tetap serius buat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah teman-teman masih ingat nggak kata kunci bulan ini apa ya? Ada yang masih ingat? Coba. Yang masih ingat ada yang mau bantu kakak nggak kira-kira sebutin kata kunci bulan ini? Ada yang tahu? Boleh kalau misalkan ada yang mau on mic. Ayo, siapa yang mau on mic? Oke, kita sebutin bareng-bareng aja ya. Kalau gitu ya, teman-teman. Kata kunci bulan ini adalah aku. Kita tunjuk diri kita masing-masing. Tidak akan menyerah. Bisa semuanya? Yuk kita ucapin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aku tidak akan menyerah. Jadi dalam kondisi apapun kita mau terus semangat dan tidak menyerah. Oke, masih semangat semuanya? Masih dong tentunya, tapi ya setelah ini kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Nah teman-teman kita mau sama-sama praktek untuk berdoa nih. Kita tahu ya sekarang kondisi kita di Indonesia mungkin lagi nggak baik-baik aja. Nah kita sama-sama mau praktek nih teman-teman. Kita sama-sama memuji Tuhan. Sambil memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sambil menyembah Tuhan teman-teman boleh sama-sama berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita mau ucapin doa kita buat Indonesia, buat pemerintah, buat rakyatnya, buat kita semua yang hari ini tinggal di bangsa ini. Karena kita percaya kita di sini bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan memang punya tujuan buat kita di bangsa ini. Yuk teman-teman kita mau sama-sama nyanyikan lagu doa kami. Kita mau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema.
bangsa ini. Oh, 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 bangsa ini. Bagi bangsa ini. Hanya namamu Tuhan ditinggikan Atas seluruh bumi. Yuk teman-teman semuanya, kita mau bersatu dalam doa. Teman-teman boleh lipat tangannya, boleh tutup matanya. Kakak akan pimpin untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami hari ini, Tuhan Yesus, Tuhan berikan berkat buat kami ada sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus tempatkan kami di bangsa ini, negara kami Indonesia Tuhan. Hari ini Tuhan dengar Tuhan setiap doa dari teman-teman hari ini Tuhan yang sama-sama punya hati Tuhan Yesus untuk kami rindu Tuhan untuk Tuhan pulihkan Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus lihat Tuhan Yesus apa yang sedang terjadi di bangsa kami. Aku percaya Tuhan Yesus lindungi Tuhan setiap masyarakat, setiap warga, setiap rakyat Tuhan Yesus. Aku juga percaya Tuhan Yesus pimpin setiap pemerintah Tuhan Yesus yang memang memimpin bangsa kami Tuhan. Tuhan berikan hikmat Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan Tuhan Yesus dari setiap sisi, dari setiap aspek Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, sekarang juga kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berikan kami ketertiban Tuhan Yesus. Tuhan kiranya juga sertai kami, sertai komputer, internet Tuhan Yesus, handphone yang kami gunakan. Kiranya semuanya dapat memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin juga Kayat yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara. Haleluya. Amin. Wah, teman-teman boleh tetap fokus ya. Kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Aku undang Kak Yati, boleh dipersilakan, Kak. Terima kasih Kakak Nia. Suara Kak Yati kedengaran? Kedengeran. Oke. Wah, luar biasa sekali ya. Hari ini kita bisa melalui Zoom ya. Ya, terima kasih ya buat Kakak Nia yang sudah memimpin doa dan memimpin puji-pujian. Nah, hari ini kita masih belajar teman-teman dari Rasul Paulus ya. Rasul yang dia berani untuk menyatakan kebenaran. Apa tema kita hari ini? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu pasti bisa ya. Oke, ulangin lagi tema kita hari ini. 1, 2, 3. Kamu pasti bisa. Wow, keren ya. Nah, kita bisa untuk apa teman-teman? Nah, kita bisa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa ya. Meskipun kondisi saat ini sedang tidak kondusif ya teman-teman, tapi kamu bisa berdoa untuk bangsa ini. Kamu bisa mendoakan orang-orang, pemimpin-pemimpin ya, bahkan orang-orang yang kamu kenal, agar hatinya tetap melekat sama Tuhan. Oke, lanjut Kak Clara. Nah, Paulus adalah seorang rasul. Dia ditangkap ya teman-teman. Kenapa dia ditangkap? Bukan karena dia mencuri. Ya, dia dimasukin penjara bukan karena dia mencuri atau melakukan kejahatan. Tapi dia ditangkap karena apa? Karena dia memberitakan firman Tuhan. Ya, pada zaman itu banyak orang-orang yang tidak suka ya kalau ada orang yang memberitakan firman Tuhan. Nah, makanya Rasul Paulus ditangkap
supaya dia tidak memberitakan firman Tuhan lagi, dia tidak menginjil lagi, dia tidak melakukan kebenaran lagi, atau memberitakan kabar baik lagi. Wah, ada ya orang seperti itu ya. Nah, tapi apakah Paulus menyerah walaupun dia di penjara, walaupun dia disiksa? Nah, menurut teman-teman Paulus menyerah tidak? Ayo, Paulus menyerah tidak? Hah? Tidak, ya. Paulus tidak menyerah untuk memberitakan firman Tuhan. Dia terus melakukannya. Bahkan waktu dia mau diadili ke Roma, ya teman-teman, dia naik apa tadi? Naik kapal. Dan dia harus mengalami apa namanya? Mengalami badai di tengah laut, ya. Kira-kira Kak Yati tanya dulu deh sama teman-teman ya. Nah, pernah tidak teman-teman ngeliat ombak di laut? Pernah ya? Pernah ya? Rasanya serem atau tidak? Atau biasa-biasa aja? Serem nggak? Serem ya? Wah, serem sekali ya, kayak teman ya. Kak Yati pernah ngalamin waktu Kak Yati di tengah laut ya, mengalami ombak yang begitu dahsyat ya teman-teman, sampai Kak Yati goyang ke sana, goyang ke sini ya, karena waktu itu perahu yang Kak Yati naikin juga adalah perahu kecil. Saat itu ada hujan teman-teman, ada petir. Wah, apa yang Kak Yati lakukan? Kak Yati berdoa ya di dalam kapal itu ya. Nah, kapal Kak Yati nggak hancur, nggak kayak Paulus ya sempat hancur ya. Tapi untungnya puji Tuhannya kapal Kak Yati nggak hancur sih teman-teman. Tapi waktu turun dari kapal itu Kak Yati sampai muntah kuning. Kenapa? Karena terombang-ambing di dalam kapal itu. Kak Yati terombang-ambing ya. Jadi ketika Kak Yati keluar dari kapal itu sampai mengeluarkan cairan kuning itu rasanya kayak sekali ya. Ya, jadi teman-teman ya, Paulus tidak menyerah walaupun dia ditangkap dan mau diadili ke Roma ya, dan di perjalanannya juga dia mengalami hal yang sangat mengerikan. Ya, lanjut Kak Clara. Nah, ini tadi Kak Yati udah ceritanya Paulus menghadapi badai, tapi Paulus tidak takut. Waktu itu malaikat datang. Malaikat bilang apa? Bahwa dia dan semua orang yang ada di kapal itu akan selamat, ya. Jadi betul apa yang dikatakan malaikat itu Paulus sampaikan juga kepada orang-orang yang ada di kapal itu. Nah, oke, lanjut Kak. Ya, ketika sudah turun dari kapal ya, nah sudah turun dari kapal, bukan sudah turun dari kapal ya, mereka terjun ya, terjun ke air, ke laut untuk berenang dan akhirnya sampai kemana? Ke satu pulau ya, ke satu pulau namanya Pulau Malta. Nah, di pulau itu mereka membuat apa? Membuat apa teman-teman, masih ingat nggak? Buat apa? Ayo, siapa yang masih ingat buat apa? Buat api ya. Waktu Paulus buat api, ada apa yang menggigit dia? Hah? Ular. Wah, hebat sekali ya, teman-teman masih ingat semuanya ya. Jadi Paulus digigit sama ular berbisa. Nah, apakah dia kena racun? Wah, ternyata tidak ya teman-teman. Tuhan menolong dia sehingga dia terbebas dari racun ular itu ya. Dia tidak terluka ya dari gigitan ular itu. Dan akhirnya
Paulus pun menjadi berkat di pulau itu ya. Ada salah satu bapaknya, salah satu pemimpin di pulau itu ya disembuhkan sama Paulus ketika sakit. Ya teman-teman, walaupun Paulus ada banyak mengalami tantangan, tapi Paulus tetap menjadi berkat ya. Dia tidak takut, tetap berani. Ya. Oke, lanjut Kak Clara. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar bahwa untuk menyerahkan ketakutan kita sama siapa? Sama Tuhan ya. Kayak waktu yang lalu tuh, yang dulu ya, yang Kak Yati pernah alami ya, yang Kak Yati cerita tadi, waktu Kak Yati terombang-ambing di dalam perahu itu ya, Kak Yati berdoa untuk menyerahkan ketakutan Kak Yati itu sama Tuhan. Pikiran Kak Yati, aduh Tuhan, kalau Tuhan izinkan untuk aku tetap melayani Tuhan selamatkan aku. Tapi kalau tidak ya sudah habislah gitu ya. Tapi Kak Yati waktu itu takut gak takut karena Kak Yati nggak ada teman ya. Ada di perahu itu maksudnya bukan teman Kak Yati, tapi orang-orang asli tempat Kak Yati melayani ya. Tapi Kak Yati ini nggak ada keluarga juga di sana ya. Jadi Kak Yati sendirian. Sempat takut juga. Tapi teman-teman ketika Kak Yati berdoa, Kak Yati seperti dengar suara Tuhan. Tuhan bilang, tenang, jangan takut. Jadi dari situ Kak Yati belajar untuk tenang ya. Untuk ketika Kak Yati berdoa, Kak Yati dapat suara dari Tuhan, Kak Yati belajar untuk tenang. Nah, yang kedua, jangan menyerah untuk melakukan kehendak Tuhan ya, teman-teman. Mungkin ya, kalau teman-teman di sekolah misalnya ya, diejekin. Nah, ada nggak yang di sekolahnya diejekin sama temennya? Misalnya kalian nggak nyontek, terus temennya pada nyontek, diginiin. Udahlah emang, nyontek aja emang, nggak apa-apa kok emang, gitu kan? Ya, ada nggak emang yang kayak gitu? Oh, nggak ada ya. Terus misalnya, Eben, buang aja sampahnya di sini, Eben, nggak apa-apa kok, gitu kan ya? Ada nggak yang kayak gitu? Buang aja kan nggak ada tempat sampah, gitu ya? Ya, kira-kira apa yang Eben lakukan kalau ada teman Eben atau orang-orang di sekeliling situ bilang sama Eben begitu? Coba Kak Yati mau dengar, open suara dulu. Apa coba yang Eben lakukan? Yang Eben katakan coba. Ayo, mana suaranya Eben? Oh, nggak ada. Ya udah, Eben nggak mau buka suaranya. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, jadi ketika ada teman-teman, ada orang-orang di sekeliling kalian yang ngejekin kalian ya, untuk kalian melakukan hal-hal yang tidak benar, kalian jangan mau untuk tetap melakukan yang benar. Jangan menyerah. Jangan apa? Jangan menyerah. Iya. Ya, contoh ya, di lampu merah ya kan? Ya, kadang-kadang suka ada tuh kanan, kiri, depan, belakang, pingin buru-buru. Titit, gitu ya. Naksonin Kak Yati supaya Kak Yati maju gitu. Tapi Kak Yati nggak mau. Kenapa? Karena Kak Yati mau melakukan yang benar. Jadi Kak Yati tunggu lampu hijau dulu gitu. Ya, kadang-kadang Kak Yati bilang, ya udah sono kalau kamu mau duluan lewat aja di samping atau di mana, aku nggak mau jalan kan lampu merah gitu ya. Nah, itu hal-hal yang harus kita pertahankan. Kenapa? Karena itu hal yang benar. Oke? Iya. Nah, teman-teman, coba kita lihat lagi. Ada lagi, Kak? Nah, jadi ada dua hal yang kita pelajari ya. Tadi, yang pertama apa? Menyerahkan ketakutan sama Tuhan. Yang kedua, jangan menyerah, melakukan kebenaran. Oke, tunggu, tahan dulu Kak Clara, tahan dulu Kak. Kak Yati mau ajak teman-teman. Oke, ada dua hal yang kita pelajari. Apa teman-teman? Satu apa?
Ketakutanmu kepada Tuhan. Kita sama Tuhan. Ikutin gerakan. Menyerahkan ketakutan kita sama Tuhan. Yang kedua apa? Jangan menyerah. 1, 2, 3. Jangan menyerah. Wah, keren, 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 keren. Keren ya, keren. Oke, lanjut Kak Clara. Nah, teman-teman, ini ayat hafalan kita ya. Ada yang sudah hafal ayatnya? Udah 1 bulan? Ada yang sudah hafal? Hah? Ada yang sudah hafal? Yuk kita baca sama-sama ya. Yang sudah hafal nanti open mic-nya ya, bilang, "Kak, aku udah hafal," ya. Biar nanti kakak-kakak pembina tandain. Dikasih stiker ya. Minggu depan ya kalau ibadah ya. Oke. 1, 2, 3. 2 Korintus 12 ayat berapa? 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Oke? Nah, ada yang hafal? Ada yang hafal? Ada yang sudah hafal? Belum? Kelas besar belum hafal? Belum? Oh, oke. Oke deh, nanti dihafalin lagi ya di rumah ya. Iya. Nah, teman-teman, catatannya ibadah hari ini ya. Nanti ayat hafalannya boleh dihafal lagi di rumah. Ya, oke, lanjut Kak Clara. Iya. Bentar ya. Oke, maaf ya. Sayati terlempar teman-teman. Ya. Oke, lanjut Kak Clara, masih ada? Kita mau mencatat kebaktian hari ini, teman-teman. Boleh dicatat. Oke, kalau nggak boleh di screenshot dulu. Nyatetnya nanti. Oke, bisa. Sayati kasih waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke ya, sudah di screenshot. Nah, sekarang teman-teman Kak Yati minta coba teman-teman menceritakan ya
Apakah ada pengalaman-pengalaman pribadi kalian yang kalian lakukan dalam minggu ini untuk berani melakukan hal yang benar? Ada yang mau berbagi? Ada? Gabriel? Ya, silakan Gabriel. Open mic-nya Gabriel. Oh enggak ada. Feli, 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 ada? Emma, ada Emma? Fred? Hah? Nggak ada yang mau cerita, Jos? Oh, Gwen, silakan Gwen. Silakan Gwen. Hah? Tidak ada. Tadi Hayati lihat Gwen angkat tangan, ya kan? Ya, ayo teman-teman, pastilah Hayati pengen dengar nih, pasti banyak cerita-cerita kalian ya untuk melakukan hal-hal yang baik atau yang benar. Ada? Hmm? Kok kelas besar malu-malu ya? Ayolah, kalian berbagi lah. Oke ya, kalau teman-teman tidak ada yang mau cerita, Candy ada, Candy? Candy ada yang mau diceritakan? Oh, tidak ada. Oke. Oke, baik teman-teman, kalau tidak ada, kita mau berdoa ya, firman Tuhan, dan kita mau berdoa untuk firman Tuhan, oke? Nah, dan juga kita mau berdoa buat siapa tadi? Buat pemimpin-pemimpin bangsa kita dan juga untuk keamanan bangsa kita. Ada yang mau berdoa setelah Kayati berdoa firman? Ada yang mau berdoa untuk bangsa? Nggak ada. Nggak ada. Kayati minta Emma deh. Emma. Bisa ya Emma? Kenapa, Kak? Berdoa untuk bangsa bisa Emma? Bisa? Bisa Emma? Aku mau. Ah, siapa ini? Ya, silakan. Yomi. Oh ya, Kayati berdoa firman dulu ya, baru nanti kamu berdoa untuk firman ya. Oke, yuk semuanya tutup matanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan beribadah melalui Zoom ini Tuhan. Tuhan, biar Engkau Tuhan menolong setiap kami. Untuk kami Tuhan menyerahkan setiap ketakutan kami Tuhan. Setiap Tuhan hal-hal yang membuat kami takut Tuhan. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau jadi anak-anak yang berani. Kami mau jadi anak-anak yang terus untuk melakukan Tuhan kebenaran. Kami mau jadi anak-anak yang terus untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang ada di dalam setiap kami Tuhan. Roh-Mu yang ada di dalam setiap anak-anak kami ini Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami Tuhan untuk kami terus melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau tolong setiap kami Tuhan untuk kami menjadi berani seperti Paulus Tuhan. Tuhan kami serahkan Tuhan siang ini ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati setiap firman-Mu agar bertumbuh Tuhan di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan teman-teman yang mau berdoa untuk bangsa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa. Kondisi hari ini sedang tidak baik-baik saja, sedang ada demo dan ada berita yang buruk. Semoga hari ini ada kabar baik dan bangsa Indonesia bisa damai. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Amin. Ya, terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Tunggu ya. Kak Yati kembalikan ke Kak Kania. Apakah ada pengumuman? Silakan Kak Kania. Oke, terima kasih banyak Kak Yati untuk sharing firman-Nya hari ini. Wah, terima kasih banyak juga buat teman-teman hari ini untuk antusiasnya. Luar biasa sekali ya hari ini. Nah, kita juga mau kasih apresiasi nih untuk kakak-kakak yang sudah melayani hari ini. Yuk semuanya teman-teman, kita mau angkat kedua jempolnya. Yuk, sama-sama kita mau bilang terima kasih kakak-kakak untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelum kita menyelesaikan ibadah hari ini, teman-teman kita mau foto dulu ya. Boleh teman-teman, dibuka kameranya, dinyalakan kamera, videonya boleh dinyalakan. Nanti kakak tunggu ya, kakak kasih aba-aba untuk foto, kita foto bersama. Sambil dicek juga nih senyumannya yang paling cantik dan ganteng, disiapin gayanya yang paling keren. Oke, kakak foto 2 kali ya, karena ada 2 layar. Oke, siap semuanya? 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi boleh disiap-siapkan lagi gayanya? Sebentar, 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya. Terima kasih banyak teman-teman semua yang hadir hari ini. Oh, kakak-kakak yang lain, apakah ada yang mau ditambahkan sebelum kita menyelesaikan ibadah hari ini? Sudah cukup. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa ya untuk terus berdoa dan juga tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. God bless you semuanya. Tuhan God bless memberkati. you semuanya. Happy Bless Sunday, God bless you. you. Tuhan Yesus Selamat hari memberkati. Minggu, God bless you. Bye bye. God bless.